Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD dengan materi bab 5 ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun materi yang akan dibahas yang pertama, apa itu ontologi, yang kedua, apa itu epistemologi, dan yang terakhir, apa itu aksiologi. Untuk mengetahui materi tersebut, mari kita menyimak video berikut ini. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos atau being dan logos atau logi. Jadi ontologi adalah the theory of being, qui being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang menghubungkan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu yaitu ada. Secara termologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas, baik terbentuknya jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ada beberapa pengertian dasar mengenai apa itu ontologi. Pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari yang ada dalam bentuk yang sangat abstrak, studi tersebut melontarkan pernyataan seperti apa itu ada dalam dirinya sendiri. Kedua, ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin yang menggunakan teori-teori atau kategori seperti ada, menjadi, aktualitas, potensialitas, esensi, keniscayaan dasar yang ada sebagaimana yang ada. Ketiga, ontologi bisa juga merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat ada yang terakhir. Yang kedua ada dasar ontologi. Ilmu dasar ontologi, ilmu ini sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang telah ilmu. Berbeda dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Untuk mendapatkannya pengetahuan ini, ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek-objek empiris. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Secara lebih terperinci, ilmu mempunyai 3 asumsi. Yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagaimananya. Yang kedua, ilmu menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi yang pertama, yang ada. Kedua, kenyataan atau realitas. Ketiga, eksistensi. Yang keempat, esensi. Yang kelima, substansi. Yang keenam, perubahan. Yang ketujuh, tunggal. Dan yang kedelapan, jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya pada antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Pengertian epistemologi secara etimologis atau epistemologi berasal dari 2 suku kata atau Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu atau pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam Kamus Besar Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul
dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Yang kedua ada metode epistemologi. A. Metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan. B. Metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. C. Metode positivisme yang dipelopori oleh August. Metode ini terpangkal dari apa yang diketahui, faktual dan positif. D. Metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. E. Metode dialektis. Tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangannya. Yang ketiga ada persyaratan epistemologi. A. Ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi maupun tentang manusia atau biososial. B. Ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. C. Pokok permasalahan atau subject matter atau focus of interest atau ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Yang keempat ada aliran epistemologi. A. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. B. Realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. C. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Berdiskusi tentang aksiologi menjadi amat menarik karena melibatkan peran dan sumbangsi ilmu kepada masyarakat secara luas. Berikut juga tanggung jawab ilmuwan dalam keilmuan yang memiliki. Dari sini aksiologi merupakan tujuan utama dari segala sesuatu yang diperoleh. Sebab nilai aksiologi menjadi pertimbangan utama bagi perkembangan lanjutan sebuah ilmu pengetahuan. Berikut dibahas etika dan estetika. Yang pertama ada etika. Istilah etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutkan dengan moral juga berarti kebiasaan. Namun kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan. A. Etika alamiah. B. Etika objektif. C. Etika universal. D. Etika sosial-kultural. Etika ilmiah atau etika kritis. Yang kedua ada estetika. Etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Istilah estetika dipopulerkan oleh Alexander melalui beberapa uraian yang berkembang menjadi ilmu tentang keindahan. Bockmargen menggunakan istilah estetika untuk membedakan antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan indrawi. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Teori estetika pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bersifat abstrak, merupakan kualitas interen pada objek. Yang kedua ada polaritas, yaitu baik, buruk, indah, jelek, benar, salah. Dan yang terakhir ada bersifat hierarkis, nilai kesenangan, nilai vital, nilai kerohanian, nilai kekudusan.